Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman, hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku, para bapak, para ibu, ikhwatal iman, hadaniyallah wa iyyakum. Kita kembali bersama Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah melalui karya beliau yaitu kitab Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami. Dan bagi antum yang pegang kitabnya, kita sekarang berada di halaman 79, yaitu qauluhu wa min dzalika hifdzur ra'si wal batni. Ini kita masih berbicara tentang bagaimana memahami dan mengamalkan sabda Nabi ketika mengajari saudaranya dan sahabatnya, yaitu Abdullah ibn Abbas. Kata Nabi,
ihfadillah yahfaduka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kita masih memahami bagaimana menjaga Allah. Kemarin sudah dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa praktek ihfadillah, jagalah Allah, prakteknya adalah yakni menjaga hudud, batasan-batasan Allah, yakni menjaga hukuk Allah, hak-hak Allah, yakni menjaga perintah-perintah Allah dengan melaksanakannya, dan menjaga larangan-larangan Allah dengan meninggalkannya. Dan kemarin sudah diuraikan bahwa di antara paling agung-agungnya dan paling wajib-wajibnya apa yang dijaga berupa perintah Allah adalah yang pertama kemarin sudah disebutkan, yaitu as-salah, salat. Kemudian at-taharah, menjaga kebersihan, menjaga kesucian. Dan juga sudah dibahas menjaga sumpah. Dan kemarin sudah dibahas bagaimana menjaga sumpah. Ada berapa? Masih ingat gak? Ada 5 atau bahkan 6 tahapan ya. Maka pada hari ini kita melanjutkan wa min dzalika, dan di antara bagaimana menjaga Allah adalah hifdzur ra'si wal batni, menjaga kepala kita dan menjaga perut kita. Ini kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kama fi hadits Ibni Mas'ud al-marfu', sebagaimana terdapat di dalam hadis Al-Imam Ibnu Mas'ud secara marfu', di mana Nabi bersabda, al-istihya'u minallah haqqal haya, merasa malu kepada Allah dengan sebesar-besar rasa malu adalah an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a, yaitu prakteknya adalah engkau menjaga kepalamu dan seluruh anggotanya, wa tahfadhal batna, dan menjaga perutmu dan seluruh yang berkaitan dengannya, wa ma hawa. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Fadilatul Syekh Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwa yang dimaksud menjaga kepala dan seluruh anggotanya, yaitu mata, telinga, mulut, hidung ya, adalah yang pertama kata beliau, an la tasjuda li ghairillah, engkau tidak sujud kepada selain Allah. Ini praktek menjaga kepala. Yang terdepan adalah jangan kau tundukkan kepalamu, jangan kau sujudkan kepalamu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagian daripada jangan kau sujudkan kepalamu kepada selain Allah adalah kata beliau, wala tusalli riya'an, jangan kau laksanakan solat dengan riya, jangan kau tegakkan solat karena riya, ingin pujian orang lain, ingin sanjungan orang lain, ingin dilihat orang lain. Dan kemudian kata beliau, wala takhda' bihi li ghairillah, dan jangan kau tundukkan kepalamu kepada selain Allah. Tetapi juga kata beliau, wala tarfa'hu takabburan, jangan kau angkat kepalamu karena kesombongan.
Jangan kau tundukkan kepalamu kepada selain Allah, tapi juga jangan kau dongakkan kepalamu karena sombong kepada selain Allah. Dan bagian daripada wama wa'a, apa yang menjadi bagian dari kepada kepala adalah lisan, mata, telinga. Maka kata beliau, jangan kau gunakan lisanmu, matamu, telingamu, jangan kau gunakan untuk hal-hal yang tidak halal. Maka itulah praktek menjaga kepala, sebagaimana Rasul katakan, rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu kepada Allah adalah menjaga kepala, yakni tidak ditundukkan kepala ini, tidak disujudkan kepala ini, dan tidak direndahkan kepala ini kepada selain Allah, tetapi juga jangan didongakkan kepala ini takabburan karena sombong. Sedangkan mata, lisan, telinga jangan digunakan untuk hal-hal yang haram. Saudaraku ikhwatal iman, sedangkan menjaga perut dan seluruh yang terkait dengannya, kata beliau Al-Mubarakfuri mengatakan, min aklil haram, jangan sampai perut kita diisi dengan makanan yang haram. Haram secara zat maupun haram secara menghasilkannya. Karena hari ini betapa banyak orang memiliki tingkat penolakan yang otomatis terhadap makanan yang haram secara zat. Diajak makan babi tidak mau, diajak makan daging anjing tidak mau, haram. Tapi giliran makan nasi kebuli, uangnya uang hasil nyolong, ya, dia paling gercep. Padahal yang ini haram secara zat, yang ini haram secara penghasilan. Maka bagian daripada menjaga perut adalah jangan memakan yang haram, dan yang terkait dengan perut adalah kaki, kedua tangan, dan kemudian hati, kemudian kemaluan. Maka jangan disalurkan kepada yang haram. Jaga kemaluan. Menjaga perut adalah bagian daripada menjaga bawah perut. Menjaga perut adalah menjaga kaki ini jangan sampai melangkah kepada yang haram. Menjaga perut adalah menjaga kedua tangan ini jangan sampai mengambil atau menyentuh yang haram. Demikian yang dijelaskan oleh beliau. Selanjutnya kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa min a'zami ma yajibu hifdhuhu min nawahillah, dan di antara paling agung-agungnya apa yang kita wajib menjaganya dari larangan-larangan Allah adalah al-lisanu wal farju. Lisan, menjaga lisan dan menjaga kemaluan kita. Sebagaimana wa fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, man hafidha ma baina lihyaihi, barang siapa yang menjaga apa yang antara kumis dan jenggotnya, yaitu lisan, wa ma baina rijlaihi, dan menjaga apa yang di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya. Barang siapa yang menjaga lisan dan kemaluannya, kata Nabi, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Dan ini adalah bagian daripada ihfazillah, menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, yakni menjaga larangannya dengan cara tidak menerjangnya. Selanjutnya, wa amara Allah azza wa jal
bihifdzil furuj. Allah memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan kita. Wa madahal hafizina laha, dan Allah menyanjung, memuji orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluannya. Faqala, maka Allah berfirman menyanjung mereka, kata Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan olehmu wahai Muhammad terhadap orang-orang mukmin agar mereka menundukkan pandangan mereka dan agar mereka menjaga kemaluan mereka. Dan kata Allah, wal hafizina furujahum wal hafizat. Maka Allah memuji orang-orang yang menjaga kemaluannya, laki maupun perempuan, yakni dia menjaga kesuciannya, tidak terperosok kepada apa yang dilarang oleh Allah berupa perbuatan zina. Saudaraku ikhwatal iman, intinya ihfazillah, jagalah Allah adalah yakni menjaga batasannya, jangan diterjangnya, tunaikan haknya, jangan dirampas haknya. Hak Allah adalah tauhid, kita mengesakannya dengan ibadah-ibadah kepadanya, meninggalkan kesyirikan, dan laksanakan perintahnya sebatas maksimal kemampuanmu, dan tinggalkan larangan-larangan Allah. Maka itulah cara menjaga Allah, itulah ihfazillah. Dan bagi orang yang mampu ihfazillah, maka kata Nabi apa? Yahfazukallah, yahfazuka, maka Allah akan menjagamu. Maka pertanyaannya, kaifa yahfazullahu abdahu? Bagaimana konkretnya Allah menjaga kita? Buah daripada penjagaan kita terhadap batasan Allah, buah daripada kita telah menjaga hak-hak Allah, menjaga perintahnya dengan melaksanakannya, menjaga larangannya dengan meninggalkannya, maka buahnya kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Pertanyaannya, kaifa yahfadullahu abdah? Bagaimana Allah menjaga hambanya? Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, kata beliau, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi yang mengatakan yahfazka, maka Allah pasti menjagamu, yakni anna man hafidha hududallah, sesungguhnya barang siapa orangnya yang menjaga batasan-batasan Allah, wa ra'a huquqahu, dan menunaikan hak-haknya, hafizahullah, maka Allah akan menjaga orang tersebut. Karena apa? Fa innal jazaa'a min jinsil amal, karena yang namanya balasan itu adalah setara dengan amalnya. Maka kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa hifdzullahi li'abdih yadkhulu fihi naw'ani. Cara atau bentuk penjagaan Allah terhadap hamba yang telah menjaga hak Allah, menjaga batasan Allah, menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, itu Allah akan menjaga hamba itu dengan dua cara. Dengan dua cara. Ahaduhuma, yang pertama bentuknya, kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, hifdzuhu lahu fi masalihi dunyahu. Allah akan menjaga orang tersebut dalam urusan kemaslahatan dunianya. Kahifdhihi fi badanihi, seperti urusan dunia tentang badannya, kesehatannya, kebutuhan badannya. Wa waladihi, dan anak-anaknya. Wa ahlihi, dan keluarganya. Wa malihi, dan hartanya. Allah akan jaga badanmu, Allah akan jaga anak-anakmu, Allah akan jaga keluargamu, Allah akan jaga seluruh hartamu. Karena kata beliau, wa man hafizallaha fi sabahu wa quwwatihi, barang siapa yang menjaga Allah
di masa perkasanya, di masa remajanya, di masa kuatnya, hafizahullahu, maka Allah akan menjaga orang itu fi hali kibarihi, di masa tuanya, wa dha'fi quwwatihi, di masa melemahnya kekuatan orang tersebut. Dan kita semua pasti akan menemui masa tua. Dan ketika kita menemui masa tua, sekuat-kuatnya orang tua, maka lutut mulai ngecop, encok mulai muncul, ya kan? Dan itu yang saya rasakan. Maka kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, barang siapa yang ingin di masa tuanya dijaga oleh Allah, barang siapa yang di masa rentanya dijaga oleh Allah, maka jagalah Allah di masa remajamu, jagalah Allah di masa kuatmu, maka Allah akan menjagamu di masa tuamu, di masa melemahnya kekuatanmu. Wa matta'ahu bi sam'ihi wa basarihi wa haulihi wa quwwatihi wa aqlihi, dan Allah akan mengkaruniakan kenikmatan dalam urusan pendengarannya, walaupun sudah tua renta pendengarannya masih bagus. Wa basarihi, dan penglihatannya walaupun sudah tua renta penglihatannya masih bagus. Wa haulihi, dan dayanya. Wa quwwatihi, dan kekuatannya. Wa aqlihi, dan akalnya akan tetap bagus walaupun sudah tua renta, tidak pikun, ya. Maka kita semua butuh itu agar jangan sampai kita menjadi beban bagi anak-anak kita. Wa qad yahfazullahu al-'abda bi salahihi ba'da mautihi fi dzurriyyatihi. Bahkan kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, orang-orang yang menjaga Allah dengan menjaga batasannya, menjaga haknya jangan dilanggar, menjaga perintahnya dengan menjalankannya, menjaga larangannya jangan dilanggarnya, maka barang siapa yang melakukan itu, maka Allah menjaga orang itu, ya, ba'da mautihi, bahkan setelah matinya, fi dzurriyyatihi, Allah menjaga keturunannya. Jadi kalau kita menyayangi mereka agar bahkan setelah matinya kita, mereka tetap di atas kesejahteraan dengan karunia Allah, maka salehkan diri kita dengan menjaga Allah melalui menjaga batasannya, menjaga haknya Allah, menjaga perintahnya, menjaga larangannya. Karena sebagaimana itu Allah firmankan di dalam surat Al-Kahfi ayat 82, di mana kata Allah, ya, kita semua kisahnya tahu, di mana Nabi Musa berjalan, melakukan perjalanan jauh untuk menjumpai siapa? Seorang hamba yang saleh. Sebagian mengatakan ini adalah nabi, yaitu Nabi Khidir, untuk belajar. Di mana kata Nabi, sebagaimana Allah firmankan, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nabi Musa setelah berjumpa dengan hamba Allah yang bernama Khidir ini, beliau minta izin, bolehkah aku menjadi muridmu agar engkau ajari aku tentang ilmu yang engkau dapatkan dalam kebaikan. Kisahnya sudah kita baca dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Di antara poin kisah itu adalah ketika Nabi Musa bersama Khidir ini dalam satu perjalanan, di mana dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya yang mulia, fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha
fa abau an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqamahu. Ketika Nabi Musa bersama Nabi Khidir ini telah melakukan perjalanan jauh, melewati beberapa peristiwa, masuk sebuah kampung karena kehabisan bekal, maka kedua hamba Allah yang mulia ini pun minta makan kepada penduduk setempat. Tetapi penduduk setempat itu enggan untuk memberi mereka makan. Sampai kemudian beliau berdua mendapati dinding yang mau roboh. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda. Hampir roboh. Kemudian Nabi Khidir atau hamba yang saleh yang bernama Khidir ini fa'aqamahu, dia bangun kembali dinding yang mau roboh ini. Nabi Musa protes, karena kita kan kelaparan, orang nggak ada yang mau ngasih makan sama kita. Kata Nabi Musa, "Lau syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra." Sebenarnya kalau Anda mau bisa minta upah agar bisa digunakan untuk makan kita. Nah, disinilah kemudian kisah itu berlanjut, di mana di dalam ayat yang tadi, ayat 77 surat Al-Kahfi, ya, Nabi Musa protes, kenapa nggak minta upah? Kerja segitu berat, dinding yang mau roboh ditegakkan lagi, kenapa nggak minta upah padahal kita sedang butuh untuk makan? Maka di ayat 82 hamba yang saleh atau Nabi Khidir ini menjelaskan, kata beliau, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Dinding tadi yang mau roboh, yang saya bangun kembali, itu milik dua anak yatim. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah dinding itu, di bawah pondasi dinding itu ada harta tersimpan di dalamnya milik orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan, dan dahulu ayahnya ketika hidup adalah orang saleh. Maka kata Nabi Khidir ini, fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Allah memberikan perintah kepadaku agar menjaga harta ini dengan cara membangunnya. Jangan sampai dibangun oleh orang lain. Jangan sampai yang ngebangun tukang, dia gali pondasi, ada harta tersimpan, pasti dia umpetin. Maka aku yang ngebangun. Apa tujuannya? Agar harta kanzun yang tersimpan di bawahnya itu aman, sehingga bisa anak ini dia bisa ambil kelak nanti ketika mereka dewasa, sebagai bentuk rahmat dari Allah kepada kedua yatim ini. Lihat saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, kesalehan anaknya, kesalehan orang tuanya ketika hidup berdampak luar biasa terhadap penjagaan Allah kepada anak keturunannya. Allah yang menjaganya. Maka tidak perlu takut anak-anak kita miskin, tidak perlu takut anak-anak kita sengsara, kalau kita adalah orang yang menjaga Allah dengan menjaga batasannya, menjaga haknya, menjaga perintahnya Allah, dan menjaga larangan Allah jangan dilanggar. Maka Allah akan menjaga kita, bahkan dalam urusan dunia kita, dan bahkan dalam urusan anak-anak kita. Maka hikmah dari kisah ini menjelaskan bahwa penjagaan kita terhadap Allah, maka Allah akan menjaga kita bahkan terhadap keturunan kita. Maka jangan salahin anak kalau kemudian anak-anak kita sengsara.
Boleh jadi kesengsaraan anak kita karena kita tidak menjaga Allah, maka Allah tidak menjaga kita dan tidak menjaga anak-anak kita. Saudaraku, kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, ada hikmah yang juga bisa kita ambil dari peristiwa ini, yaitu kata beliau, innal abdas salihah, sesungguhnya seorang hamba yang saleh, karena dia menjaga Allah, menjaga batasan Allah, menjaga hak Allah, menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, maka dia adalah orang yang saleh. Maka kata Syekh Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya mengatakan, yahfaduhu Allahu fi nafsih, Allah akan menjaga orang itu dalam urusan pribadinya. Seluruh urusan yang berkait dengan pribadinya Allah akan jaga. Wa fi dzurriyyatihi, dan dalam urusan keturunannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya menerangkan hikmah yang kedua adalah anna khidmatas salihin, memberikan khidmat kepada orang saleh, seperti orang-orang saleh yang ada di sekeliling kita. Kita bantu apa yang dia butuhkan. Auman yata'allaqu bihim, atau membantu orang yang memiliki hubungan dengan orang saleh, seperti anak-anaknya, seperti keturunannya, seperti yatim ini. Nabi Khidir atau hamba Allah yang saleh yang bernama Al-Khidir ini tidak berjumpa dengan ayahnya si yatim ini yang saleh itu, tetapi dia membantu anaknya. Maka kata Syekh Nasir As-Sa'di, inna khidmatas salihin, sesungguhnya memberikan khidmah, bantuan kepada orang-orang saleh, auman yata'allaqu bihim, atau membantu orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan orang-orang saleh, itu afdalu min ghairiha, itu lebih afdal ketimbang amalan yang lain. Li'annahu, apa alasannya? Membantu orang saleh atau membantu orang yang memiliki hubungan dengan orang saleh itu adalah amalan yang lebih afdal daripada amalan yang lain. Kata Syekh Nasir, karena dalam ayat ini hamba Allah yang saleh yang bernama Khidir ini allala iqamata jidarihima min ghairi akhdhi ujratin, karena Nabi Khidir ini memberi alasan kenapa membantu si yatim tanpa upah ini. Alasannya adalah li'anna abahuma salihun, dengan firman Allah yang mengatakan wa kana abuhuma salihun, karena ayah si dua yatim ini orang saleh. Artinya membantu orang yang punya hubungan dengan orang saleh, itulah yang menjadi alasan kenapa Nabi Khidir membantunya. Maka kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, membantu orang saleh atau orang yang memiliki hubungan dengan orang saleh itu adalah afdal, lebih utama min ghairiha, ketimbang khidmat yang diberikan kepada yang lain. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka di sini kita kembali kepada penjelasan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, wa qad yahfazullahu al-'abda bi salahihi ba'da mautihi fi dzurriyyatihi, sungguh Allah telah menjaga seorang hamba terhadap keturunannya, keturunan hamba yang saleh ini karena kesalehan orang itu. Maka selagi kita adalah orang tua yang saleh, maka jangan khawatir anak-anak kita akan terlantar. Sebagaimana Allah firmankan, wa kana abuhuma salihan annahuma hufidha, bahwa si dua yatim ini keduanya dijaga oleh Allah bisalahi abihima, dengan sebab kesalehan kedua, dengan sebab kesalehan ayah dari kedua yatim ini. Maka
qala Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah libnih, al-Imamu Sa'id ibn al-Musayyib, seorang ulama besar senior dari kalangan tabi'in, beliau berkata kepada putranya, kata beliau, la azidanna fi salati min ajlika, sungguh aku ini bukan hanya sholat 5 waktu, tapi sholat-sholat yang lain pun aku lakukan wahai putraku. Bukan hanya sholat 5 waktu yang fardu yang aku laksanakan, bahkan sholat-sholat yang lain pun aku lakukan. Kenapa? Min ajlika, demi engkau wahai putraku. Raja'an uhfadhu fika, karena aku berharap aku dijaga oleh Allah, termasuk terhadap dirimu. Thumma tala hadhil ayah, kemudian beliau membaca ayat tadi, yaitu surat Al-Kahfi yang berbunyi wa kana abuhuma salihah. Jadi bukan dengan menumpuk harta dengan alasan nanti untuk warisan anak-anak kita, karena kenyataannya betapa banyak orang, ya, orang tuanya kaya raya, bahkan ketika orang tuanya meninggal dia mendapatkan warisan yang berlimpah, tetapi hanya hitungan waktu yang bisa dihitung, hanya hitungan waktu yang masih bisa diingat, hartanya habis, hartanya tak bersisa. Bahkan saya lihat sendiri, untuk sekedar sarapan saja dia harus mengutang hutang kepada pedagang-pedagang sarapan yang kecil. Padahal di masa anak-anaknya saya melihat sendiri dia adalah anak orang kaya yang luar biasa, dan dia mendapatkan warisan berpetak-petak, berhektar-hektar. Tapi hari ini dia habis, padahal umurnya dia masih jauh di bawah saya. Artinya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, kalau kita ingin memastikan anak-anak kita sejahtera di masa setelah kita meninggal, maka pastikan kita hari ini adalah orang tua yang menjaga Allah. Pastikan kita adalah orang tua yang meningkatkan kesalehannya, sebagaimana dalam kisah Al-Kahfi ayat 82 ini, dan sebagaimana ungkapan Sa'id bin Al-Musayyib yang mengatakan, aku pasti menambahkan sholatku, bukan hanya yang fardu, bahkan yang sunnah-sunnah aku laksanakan itu karena engkau wahai putraku, agar Allah menjagaku dalam penjagaan kepadamu pula wahai anakku. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa mata kana al-'abdu mushtaghilan bi ta'atillah, dan setiap kali seorang hamba itu menyibukkan diri, mushtaghilan, menyibukkan diri bi ta'atillah, dengan ketaatan kepada Allah, fa innallaha yahfazuhu fi tilkal hal, maka Allah pasti menjaganya di kala itu juga. Qala ba'dus salaf, sebagaimana sebagian salaf berkata, manittaqallaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang berarti dia menjaga Allah, faqad hafidha nafsahu, artinya dia telah menjaga dirinya. Jaga dirimu dengan bertakwa kepada Allah, jaga dirimu dengan menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga Allah adalah dengan menjaga batasannya, jangan diterjangnya, jaga haknya, yaitu mengesahkan dengan ibadah jauh kemusyrikan, dan jaga perintahnya dengan melaksanakannya, jaga larangannya, jangan diterjangnya. Maka artinya kita sedang menjaga diri kita. Tetapi selanjutnya kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa man dayya'a taqwahu, barang siapa yang menyia-nyiakan ketakwaannya kepada Allah, faqad dayya'a nafsahu, maka artinya sungguh orang itu sedang menyia-nyiakan dirinya.
Wallahul ghaniyyu anhu. Sedangkan Allah itu tidak butuh kepada hamba itu. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, wa min ajibi hifdzillahi liman hafizahu, di antara peristiwa yang ajib luar biasa, ya, bentuk penjagaan Allah terhadap orang yang menjaga Allah, peristiwa ajib luar biasa penjagaan Allah terhadap orang yang mau menjaga Allah adalah, kata al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, an yaj'alal hayawanati al-mu'dhiyata bitab'i hafizatan lahu minal adha. Bahkan Allah akan menjadikan binatang buas sekalipun, ya, al-hayawanat al-mu'dhiyah, binatang buas yang menyerang, yang menerkam, Allah jadikan dia sebagai penjaga bagi orang yang menjaga Allah, ya. Binatang buas akan ditundukkan oleh Allah untuk menjadi penjaga orang yang telah menjaga Allah. Kama jara li safinata maulan nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah terjadi pada seorang yang berjuluk Safinah. Jadi ada sahabat Nabi, mantan budak, ya, mantan budak Ummu Salamah, namanya Abu Abdurrahman, nama dirinya Mahran Abu Abdurrahman. Tapi kemudian karena beliau orang yang ringan membantu orang lain, maka beliau dikatakan oleh Nabi, innama anta safinah, sesungguhnya engkau adalah safinah. Yakni safinah itu perahu yang menjadi pengangkut barang. Ini namanya Mahran Abu Abdurrahman, mantan budak Ummu Salamah. Kemudian dibebaskan oleh Ummu Salamah dengan syarat, engkau menjadi khadimnya Rasulullah sepanjang hidupmu. Selagi Nabi masih hidup, engkau menjadi pembantunya. Nah, dikisahkan dalam hadis yang sahih, ya, yang lelaki yang bernama Mahran Abu Abdurrahman yang berjuluk Safinah ini, dia menaiki sebuah perahu di tengah lautan, haitsu kusira bihil markab, tapi perahunya ini diterjang ombak dan pecah berantakan, sehingga kemudian dikisahkan beliau berpegangan dengan satu papan yang bisa beliau raih untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi kemudian wa kharaja ila jazirah, dia terdampar di sebuah pulau yang di dalamnya banyak binatang buas. Fara'a al-asada, di pulau itu dia melihat seekor harimau. Faja'ala yamshi ma'ahu hatta dallahu ala tariq. Bahkan dalam kitab Bidayah wa Nihayahnya al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah diriwayatkan, ya, ada ketika Abu Abdurrahman Mahran yang berjuluk Safinah ini, ketika dia terdampar di sebuah pulau yang sunyi itu, yang dia melihat di situ ada seekor harimau, binatang buas. Kata Mahran Abu Abdurrahman, ya ayyuhal asadu, wahai binatang buas, harimau, aku ini adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini adalah mantan budaknya Ummu Salamah yang diberikan kepada Nabi sebagai pembantu Nabi. Ketahuilah aku ini adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harimau itu pun kemudian mendekat dan dia menyentuhkan pundaknya. Dan kemudian harimau itu pergi membimbing Mahran Abu Abdurrahman yang berjuluk Safinah ini, membimbingnya menuju jalan keluar agar terbebas dari ketersesatan di pulau yang tersembunyi ini, yang terpisah ini. Subhanallah.
Ini kisah nyata yang dialami oleh seorang sahabat Rasulullah, mantan budaknya Ummu Salamah yang berjuluk Safina, yang bernama Mahran Abu Abdurrahman. Binatang buas ditundukkan oleh Allah, tidak menerkamnya, bahkan membimbingnya untuk keluar, menuju jalan keluar dari ketersesatan di padang di pulau yang sunyi ini. Maka ikhwatal iman hadaniyallah wa iyyakum, seberapa penjagaan Allah terhadap kita di dunia ini, termasuk seberapa penjagaan Allah terhadap kita di akhirat nanti, itu adalah berbanding lurus dengan seberapa penjagaan kita terhadap Allah. Karena kaidahnya dikatakan tadi, fa innal jaza min jinsil amal, karena balasan itu semisal dengan amalnya. Seberapa penjagaan Allah kepada kita, itu adalah buah daripada seberapa penjagaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahran Abu Abdurrahman yang berjuluk Safinah, dia menjadi khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia di masa genting, di masa susah, justru kemudian binatang buas itu menjadi solusi keluar dari problemanya. Maka ikhwatal iman, ya, faja'ala yamshi ma'ahu hatta dallahu 'ala at-tariq, maka binatang buas ini berjalan bersama Safinah Abu Abdurrahman Mahran hatta dallahu 'ala at-tariq, sampai-sampai binatang buas ini menunjukkan mana jalan keluar dari ketersesatan ini. Falamma awqafahu 'alaiha, maka tatkala binatang buas ini memberhentikannya di jalan yang menuju jalan keluar ini, ja'ala yuhamhimu ka'annahu yuwaddi'uhu thumma raja'a anhu. Kemudian kata Safinah Abu Abdurrahman Mahran ini, setelah sampai di jalan keluar, Masya Allah, binatang buas ini seolah-olah menyatakan perpisahannya dengan mengibaskan ekornya ke pundak saya, kata. Dan kemudian binatang buas itu pun pergi. Ya. Ini ikhwatal iman, kalaulah bukan diangkat sebagai kisah nyata, ini terkesan khurafat, kan. Tapi kenyataannya ini adalah riwayat yang sahihah yang datang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buah daripada penjagaan Mahran Abu Abdurrahman yang berjuluk Safinah terhadap agama Allah, terhadap Allah dan Rasulnya. Wa aqsu hadza anna man dayya'ahu Allah, sebaliknya, barang siapa yang menyia-nyiakan Allah, maka dia akan disia-siakan oleh Allah. Fada'a baina khalqihi hatta yadkhula alaihi ad-dararu wal adha mimman kana yarju naf'ahu min ahli wa ghairihim. Sebaliknya, orang yang menyia-nyiakan Allah, maka Allah akan menyia-nyiakannya, sehingga kemudian dia akan mendapatkan darar, malapetaka, mendapatkan keburukan, bahkan dari orang yang sebenarnya dia berharap kebaikan daripadanya. Betapa banyak orang-orang yang kita berharap kepadanya dia akan memberi manfaat kepada kita. Apakah itu anak-anak kita, apakah itu kerabat kita, apakah itu karyawan kita, apakah itu sahabat kita, ataukah itu adalah orang yang selama ini kita bantu, kita berharap dia memberikan kebaikan kepada kita, tetapi justru yang terjadi, dia menyakiti kita, dia mengkhianati kita, dia mendatangkan bala buat kita. Kenapa? Buah daripada akibat kita menyia-nyiakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana sebagian salaf berkata, inni la u'sillah, aku ketika bermaksiat kepada Allah, fa'arifu dzalika, maka aku ketahui dampak buruknya itu, fi khuluqi khadimi, aku lihat dampak buruknya
terhadap akhlak pembantuku, untap pembantuku, ya, wadabati, bahkan kendaraanku. Dampaknya luar biasa akibat aku bermaksiat kepada Allah. Bahkan pembantuku, bahkan kendaraanku pun mendatangkan madarat buat diriku. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu dalam urusan duniamu dan urusan akhiratmu. Dan kata Al-Imam Ibn Rajab, penjagaan kita kepada Allah akan mendatangkan penjagaan Allah buat kita dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu menjaga kita dalam urusan kemaslahatan dunia, badan kita, anak-anak kita, keluarga kita, harta kita. Dan an-naw'u tsani, yang kedua, bentuk penjagaan Allah kepada kita adalah wa huwa asyrafun naw'aini, dan inilah semulia-mulia penjagaan Allah buat kita. Seperti apa? Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kalau penjagaan Allah kepada kita dalam urusan dunia saja kita menanti-nantinya dan kita akan mendapatkan kesenangan yang luar biasa, maka apalagi penjagaan Allah dalam perkara yang kedua ini, yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab sebagai asyrafun naw'aini, semulia-mulia penjagaan dari dua bentuk penjagaan. Dan ini akan kita baca pada pertemuan depan insyaallah. Waffaqani Allah wa iyyakum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.